Halo orang-orang baik. Jadi di kesempatan kali ini aku mau mencoba untuk menjelaskan tentang satu topik, yaitu tentang perjalanan merawat luka batin. Jadi perjalanan merawat luka batin ini bisa kita lakukan untuk nantinya kita benar-benar bisa berdamai sama luka batin kita dan kemudian kita bisa berdamai sama diri kita sendiri. So, gimana sih caranya untuk kita bisa merawat luka ini? Apa yang harus kita lakukan untuk merawat lukanya dengan baik? Meskipun belum sembuh, setidaknya kita bisa merawat luka itu dengan baik. Oke, jadi luka batin itu adalah rasa sakit yang kalian rasain itu di batin, udah kayak luka luar dimana kalian kegores benda tajam ataupun kalian jatuh, berdarah, terus itu lukanya kelihatan dan itu bisa lebih gampang sembuh karena kalian bisa lihat apakah luka itu membaik setiap harinya ketika kalian kasih obat, terus bakalan membaik tuh, atau mungkin kayak hari demi hari lukanya bakalan kering atau malah keinfeksi lagi karena kena sesuatu atau berdarah lagi. Tapi kalau luka batin kita nggak bisa lihat gimana keadaan luka kita, apalagi diri kita nggak concern terhadap itu, dimana kita cuma tahu, oh kok sakit banget ya ingat kejadian ini. Trauma, atau dalam kata lain trauma, kita punya trauma di masa lalu, trauma itu menimbulkan luka dan rasa sakitnya terbawa sampai sekarang tanpa kita sadari. Rasa sakit akan luka itu akan terus ada karena memang lukanya belum sembuh, karena lukanya tidak kita rawat dengan baik. Makanya rasa sakitnya terus-terusan ikut kita sampai sekarang dan biasanya tuh bakalan dibiarin kan kalau luka batin itu. Seperti halnya luka biasa, ketika luka itu ringan, ketika kamu cuma kegores sedikit di sini, di tangan, kayak mungkin ada darahnya, ataupun ini cuma kegores sedikit banget lah, kalian biarin itu, kalian akan ngerasain perihnya ketika kena air dan lain sebagainya, tapi itu bakalan hilang dengan sendirinya, karena luka itu kecil. Kalau lukanya besar, saking besarnya, dia perlu diobatin, dia perlu dibersihin dulu, itu nggak akan bisa kalian biarin gitu aja, pasti bakalan infeksi ataupun bakalan lama sembuhnya. Nah, seperti halnya dengan luka batin yang ada di diri kita. Ketika kita biarin, ketika apalagi luka yang di batin kita itu besar, ketika kita biarin, kita nggak obatin, kita nggak bersihin lukanya, kita nggak rawat lukanya dulu, kita makin akan terus-terusan ngerasain sakitnya. Wah iya juga ya, jadi gimana sih aku harus ngelakuin apa supaya lukanya cepat sembuh, supaya luka batinnya cepat sembuh. Jadi yang harus kalian lakukan adalah mengingat atau mendalami terlebih dahulu luka itu berasal dari mana, luka itu karena apa. Mungkin ini bakalan lebih sakit, karena proses merawat luka yang lumayan bikin kita kebawa sama rasa sakitnya adalah dimana kita harus mengingat bagaimana luka ini ada gitu. Kalian harus ingat-ingat dulu mungkin lukanya karena dulu kalian pernah dikecewakan, atau bahkan lukanya karena kalian pernah mengalami satu kejadian yang itu sangat bikin diri kalian tertekan. Itu bakalan sakit banget. Mungkin kayak, oh sekarang aku jadi pribadi yang tertutup, aku jadi takut ketemu orang, aku jadi takut untuk memulai sesuatu yang baru. Itu karena apa ya? Terus kalian coba inget lagi, oh kayaknya dulu aku sering banget dikecewain deh, kayaknya dulu aku sering banget tidak dianggap deh, ataupun dulu sering banget dipotong pembicaraannya, makanya sekarang lebih membatasi untuk bicara. Nah, ketahuan nih, oh luka aku hadir, atau luka itu datang ketika orang-orang ini membuat aku down, atau luka ini datang karena aku pernah dibully nih. Luka itu ada ketika dulu orang-orang sering banget ngetawain aku nih. Nah, di situ kita udah tahu nih, oh penyebabnya itu, pantesan sekarang jadi setakut itu. Ya, setelah kita tahu, meskipun mungkin bukan pasti, tapi kita bisa tahu, oh kemungkinan karena hal ini, jadi hal yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah mulai untuk mengobati luka itu. Meskipun udah lama, tidak peduli sudah seberapa lama luka itu ada di diri kita, selama kita ada niat untuk mengobati dan berdamai, pasti ada jalannya. Jadi ketika kita udah tahu itu nih, antiseptik yang bisa kita lakuin untuk luka kita adalah dengan mengakui bahwa, oh aku punya luka terhadap hal ini, aku punya trauma terhadap hal ini,
dan aku menyimpan rasa sakit terhadap hal ini. Jadi dengan mengakui itu bisa jadi antiseptik, karena semua rasa benci dan kekecewaannya pelan-pelan akan pudar karena kita berusaha untuk aku mengakui, dan dalam pengakuan itu juga ada kedamaian. Misalnya kayak oke, jadi aku punya luka ketika harus berada di depan banyak orang, aku punya trauma ketika ada di sekitar orang-orang, jadi aku mengakui itu, dan aku akan berusaha untuk pelan-pelan bangkit dari sana. Jadi kayak gak apa-apa, aku punya luka di situ, mari kita benahi semua bersama, mari kita obatin bersama. Lalu setelah antiseptik itu kena ke luka kita, pelan-pelan kita coba untuk kasih obat dengan bumbu-bumbu damainya itu, dimana kedamaian ketika it's okay, ini bagian dari hidup, luka ini pasti bakalan sembuh dengan sering berjalannya waktu. Kita kasih bumbu-bumbu mantra positif dari diri kita, karena itu termasuk mindfulness juga. Terus ketika luka itu terasa atau kalian harus ada di keadaan dimana memaksa kalian ngerasain rasa sakitnya lagi, kalian tenangin diri kalian, kalian ambil obat. Apa obatnya? Obatnya adalah keyakinan dan kepercayaan bahwa luka ini mendewasakan aku, luka ini tidak seburuk itu. Kalian harus buru-buru untuk kasih mantra positif dan kalian bicara ke diri kalian sendiri. It's okay, aku bisa menghadapi ini. Hey luka, tenanglah. Mari kita berpelukan, mari kita hadapin ini bersama-sama. Nah, setelah step by step itu kalian lakuin, pelan-pelan juga kalian kasih obat damai, kalian kasih obat ketenangan dari diri kalian. Lama-lama luka itu bakalan kering, meskipun aku nggak bilang itu akan cepat atau lambat. Yang pasti ketika kita bisa menenangkan luka itu sendiri, itu adalah obat untuk luka kita. Dan sampai satu hari kalian bisa berdamai dengan luka itu, that's it, itu luka kalian sembuh di situ. Meskipun bekasnya nggak hilang atau lukanya masih kebuka dikit, tapi ketika kalian sudah berusaha untuk mengobati dan kemudian berdamai, pasti ketika kalian ngerasain sakitnya, kalian udah lebih damai dan lebih tenang. Kayak udah nggak sesakit dulu lah. Sembuh atau tidak, selama kita bisa berdamai, selama kita bisa terus-terusan mengobati itu, meskipun luka itu abadi dalam batin kita, setidaknya kita bisa mengatasi luka itu dengan baik. Setelah berdamai dengan luka, barulah kita bisa memulai langkah baru untuk kemudian berdamai dengan diri sendiri, dengan apapun yang ada dalam diri, apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, apapun kekurangan kita sebanyak apapun itu. Barulah kita sampai di step itu. So, mungkin cukup sekian dari aku. Semoga kita bisa bareng-bareng menempuh perjalanan ini untuk bisa mengobati luka kita, untuk nantinya bisa berdamai dengan luka kita, dan nanti kita sama-sama harus ada di step kita harus berdamai sama diri kita sendiri juga. So, terima kasih teman-teman semuanya, sehat-sehat selalu, dan jangan lupa untuk bersyukur. So, ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Terima kasih orang-orang baik.